Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Baik ya? Nah, sebelum kakak melanjutkan pertemuan kali ini, kakak ingin mengingatkan kembali ke pertemuan sebelumnya. Kita telah mempelajari konsep limit dan cara mencari nilai limit dari cara faktorisasi, cara substitusi, cara mengalihkan dengan sekawan, dan membagi pangkat tertinggi. Nah, untuk materi kali ini kita lanjutkan. Ini adalah cara mencari nilai limit jika limitnya bentuknya tak tentu. Apa sih maksudnya? Nah, langsung saja ya. Yang pertama, limit fungsi bentuk 0 per 0. Pada pertemuan sebelumnya telah kakak singgung ya, kalau ada bentuk 0 per 0 itu harus bagaimana. Nah, di sini kakak akan lebih jelas. Di sini misalkan ada dua fungsi. Yang pertama fungsi x, fx, dan gx. Nah, jika fungsi fx dan dibagi fungsi gx itu hasilnya 0 per 0, maka kita bisa memfaktorisasikannya. Misalkan ini fungsi fx-nya bisa kita pecah menjadi x min a dikalikan hx. Fungsi gx-nya kita bisa pecah menjadi x min a dikalikan kx. Maka, nih bisa kita lihat, jadi misalkan ada limit x mendekati a dari fungsi x dibagi fungsi gx, bisa kita kerjakan menjadi limit x mendekati a, fungsi x-nya kita rubah, faktorisasikan menjadi fungsi x min a dikalikan hx, fungsi gx-nya kita rubah menjadi fungsi x min a dikalikan kx. Nah, di sini kan ada faktor yang sama di pembilang dan penjemput, yaitu x min a dan x min a. Kita bisa hilangkan, jadi bisa lebih sederhana, kita tinggal limit x min a mendekati hx per kx. Nah, setelah fungsinya menjadi hx per kx, kita tinggal substitusikan nilai x-nya. Di sini kan nilai x-nya itu a, jadi kita substitusikan nilainya menjadi a. Itu untuk yang pertama. Untuk yang selanjutnya, limit fungsi bentuk tahingga dibagi tahingga. Kan tadi 0 dibagi 0, 0 per 0. Sekarang limit fungsi bentuk tahingga per tahingga. Gimana caranya? Nanti kakak sangkut pautkan dengan pertemuan sebelumnya. Ini adalah cara mempersingkat waktu. Gimana caranya? Jika diketahui limit tahingga sebagai berikut. Limit x mendekati tahingga dari ax pangkat n. N-nya itu bilangannya berapapun. Ditambah bx n-1. Ditambah cx n-2 bla 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 sampai plus c. C tersebut berarti x pangkat 0. Kan x pangkat 0 sama dengan x-nya nggak usah. Dibagi px pangkat m ditambah qx m-1 sama sampai tinggal konstanta sama dengan r. R-nya itu nilainya berapa? Nah, di sini ada ketentuannya. Jika n kurang dari m, maksudnya gimana? Jika pangkat yang di atas ini kurang dari yang di bawah, n kurang dari m, maka hasil r-nya itu 0, hasil limitnya 0. Nggak usah kalian ngitung-ngitung pusing-pusing, langsung 0. Nah, jika n-nya sama dengan m, berarti pangkat yang di atas ini sama dengan pangkat yang di bawah. Hasilnya tinggal kalian lihat. Koefisiennya. Di sini kan koefisiennya a, di sini p. Berarti tinggal kita lihat r-nya sama dengan a per p. Di sini a per p. Nah, yang ketiga kebalikannya. Kalau n-nya lebih dari m, maka hasilnya tahingga. Yang nomor satu lihat nih, jika n kurang dari m, jika n-nya kurang dari m hasilnya 0, jika n-nya yang lebih dari m berarti pembilangnya pangkatnya lebih tinggi daripada yang penyebut, maka hasilnya tahingga. Yang selanjutnya, limit fungsi bentuk tahingga dikurangi tahingga. Kan yang tadi itu tahingga per tahingga, yang ini tahingga dikurangi tahingga. Ada dua bentuk. Yang pertama, bentuknya limit x mendekati tahingga dari akar ax plus b dikurangi akar px plus b sama dengan r. R-nya berapa? Nah, yang pertama nih. Jika a lebih dari p, berarti a lebih dari p, itu nilai r-nya tahingga. Berarti nilai limitnya itu tahingga. Ingat-ingat, jika a-nya lebih dari p. Sedangkan jika a-nya sama dengan p, nilainya 0. Nih, jika a-nya
sama dengan P, nilainya 0. Dan yang ketiga, jika A-nya kurang dari P, hasilnya negatif tak hingga. Bisa dipahami sampai sini? Kakak ulangi. Jika A-nya kurang dari P, hasilnya tak hingga. A-nya sama dengan P, hasilnya 0. Jika A-nya kurang dari P, hasilnya negatif tak hingga. Ini berlaku untuk limit fungsi bentuk tak hingga min tak hingga. Akar AX plus B dikurangi akar PX plus Q. Ingat-ingat ya, AX bukan AX kuadrat. Karena yang selanjutnya ini. Nah, selanjutnya itu ada kuadratnya. Limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus PX plus C. Dikurangi akar PX kuadrat plus Qx plus R. Itu hasilnya gimana? Kan yang tadi sebelumnya itu jika A-nya, kakak ulangi lagi biar kalian ingat. Jika A-nya lebih dari P, hasilnya tak hingga. A-nya sama dengan P, hasilnya 0. Ini lihat ya, jika A-nya kurang dari P, hasilnya negatif tak hingga. Bagaimana jika bentuknya itu ada kuadratnya? Ada ketentuannya juga. Nah, yang pertama sama. Jika A-nya lebih dari P sama yang sebelumnya, seperti yang sebelumnya yaitu tak hingga. Yang berbeda di rumus yang kedua yaitu jika A sama dengan P. Nah, jika sama dengan P, rumusnya untuk mencari R itu P dikurangi Q per 2 akar A. Di mana ini? P dikurangi Q. B-nya ini ya, dikurangi Q per 2 akar A. Entah itu berapapun nilai B, nilai Q, nilai A-nya itu kalian tinggal substitusikan. Yang ketiga, jika A-nya kurang dari P, hasilnya sama, negatif tak hingga. Jadi yang berbeda ini di sini ya. Jika yang limit fungsinya tidak ada akarnya, A sama dengan P hasilnya 0. Tetapi jika limit fungsinya itu bentuknya ada akarnya, itu hasilnya B dikurangi Q per 2 akar A. Nah, untuk mempersingkat waktu, nih, kakak kasih contoh. Misalkan X kuadrat min 4 per X kuadrat plus X min 6. Jika kita substitusikan, coba. X kuadrat, X-nya kita ganti 2, 4 bagi 4, 0. Bawahnya X kuadrat, 4. 4 tambah 2, 6. 6 kurangi 6, 0. Kita faktorkan. X kuadrat min 4 per X kuadrat plus X min 6 itu bagaimana? Nah, faktornya kan X kuadrat min 4 ini X min 2, X plus 2. Kalian seharusnya sudah mahir memfaktorkan. Karena kalian sudah kelas 11 ya. Yang di bawah itu X kuadrat plus X min 6 itu faktornya ini. Nah, di sini kan ada yang sama yaitu X min 2. Kita tinggal hilangkan X min 2-nya. Tinggal yang di belakang ini X plus 2 per X plus 3. Nah, tinggal kita substitusikan 2 tambah 2 per 2 tambah 3 sama dengan 4 per 5. Nah, contoh selanjutnya. Nah, nilai dari limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat plus 3X min 6 per 2X kuadrat min 8X min 1 adalah. Nah, kan tadi bentuknya tak hingga per tak hingga. Bentuknya pembagian. Nah, di sini kita lihat P sama dengan Q, maksudnya gimana? Nah, ini kan X-nya angkatnya 2. P ini sebagai P dan yang di bawah itu sebagai Q. Pangkatnya 2. Nah, jika pangkatnya sama, berarti kita hasilnya gimana tadi? Jika pangkatnya sama, maka L sama dengan P per Q. Jadi, sama dengan 4 per 2, sama dengan 2. Nah, kan jadi lebih mudah kan, nggak usah dibagi dengan X kuadrat semua. Kita tinggal lihat pangkatnya atas sama bawah itu sama apa enggak. Karena berhubung di sini sama, kita tinggal lihat depannya 4 sama 2. Berarti 4 per 2. Hasilnya 2. Nah, sekarang nih, yang tadi bentuk terakhir. Nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat min 2X plus 6 dikurangi akar 4X kuadrat plus 2X min 1. Gimana caranya? Kita mulai dulu. Nah, di sini kita lihat depannya kan A dengan P. Di sini kan berhubung A-nya sama dengan P, berarti kita gunakan rumus. Jika A sama dengan P, rumusnya B min Q per
2 akar A. Di sini berapa B-nya? Kita kembali lagi. B-nya berapa? Ingat-ingat ya. B-nya itu negatif 2. Q-nya itu 2. Ingat, ini sebagai A, B, C. Di sini sebagai P, Q, R. Rumusnya di sini B min Q per 2 akar A. Nah, A-nya di sini kan 4. Nah, B min Q per 2 akar A. Negatif 2 itu sebagai B. Dikurangi. Q-nya berapa? Q-nya 2. Berarti negatif 2 dikurangi 2 per 2 akar 4. Sama dengan min 2 dikurangi 2. Berarti negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Diper 2 akar 4-nya berapa? 2. Berarti negatif 4 dibagi 2 kali 2. Sama dengan negatif 4 per 4 sama dengan hasilnya negatif 1. Jadi nilainya tadi berapa? Nilainya negatif 1. Selanjutnya ini contoh lagi. Nilai dari limit x mendekati tak hingga 6x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat plus 2x min 1 dibagi dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 plus 5x plus 2 berapa? Ayo hasilnya. Kita ingat-ingat lagi bentuk fungsi limitnya itu yang tak hingga per tak hingga. Kita lihat penjelasannya. Pangkat tertinggi di atasnya 3. Pangkat tertinggi di bawahnya 4. Karena n kurang dari m, maka nilai r-nya 0. Udah pada betul? Maka hasilnya adalah 0. Demikian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada saat latihan soal, contoh soal di diskusi grup WA ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.